Pengertian Letter of Credit. Pada dasarnya, LC digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik. Dengan kata lain, LC digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional antar negara. Henry Harfeld, seorang pakar hukum LC di Amerika, mengatakan, hakikat dari letter of credit adalah janji yang dilaksanakan secara hukum. UCP, Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, mengatakan bahwa LC adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberikan kuasa pada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima kas atas penyerahan dokumen-dokumen, misalnya konsumen, faktur, sertifikat asuransi yang sesuai dengan persyaratan LC. Inti dari pengertian LC menurut UCP adalah bahwa LC merupakan janji pembayaran. Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat kita ambil simpulan bahwa letter of credit adalah salah satu instrumen pembayaran yang sangat penting dalam perdagangan internasional, yaitu dengan sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri kepada pemesan. Konsep letter of credit secara sederhana merupakan pengambil alihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain, dalam hal ini adalah bank, atas dasar permintaan pihak yang dijamin, dalam hal ini pembeli, untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan atau penjual berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang dasar hukum letter of credit. Adanya letter of credit ini merupakan suatu instrumen perdagangan untuk diterapkan dalam perdagangan internasional. Terlebih lagi, letter of credit ini memiliki dasar hukum sebagai peraturan atau pedoman dalam pelaksanaan letter of credit atau pembayaran perdagangan internasional. Ada dua dasar hukum yang diterapkan dalam letter of credit ini sendiri. Yang pertama, dasar hukum letter of credit di Indonesia, dan yang kedua ada UCP 600, yakni Uniform Custom and Practice for Documentary Credit. Yang pertama, dasar hukum letter of credit di Indonesia yang termuat dalam peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa. Selanjutnya surat edaran nomor 26/4/WLN tanggal 17 Desember 1993 yang mengatur tentang letter of credit yang diterbitkan bank devisa boleh tunduk atau tidak pada UCP. Dan selanjutnya ada undang-undang, peraturan, instruksi maupun ketetapan lainnya yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua ada UCP 600, di mana UCP 600 ini adalah versi terakhir untuk pedoman umum internasional best practice transaksi letter of credit yang diterbitkan oleh ALIHIC atau yang sering dikenal dengan International Chamber of Commerce. UCP 600 berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2007 menggantikan pedoman sebelumnya yakni UCP 500. Sejak tanggal itulah UCP 600 ini yang menggantikan UCP 500 ini diharapkan semua bank yang menerbitkan letter of credit yang baru mengacu pada UCP 600. Mekanisme dari letter of credit. Yang pertama itu, buyer berinisiatif untuk memesan barang atau jasa. Selanjutnya, seller meminta buyer untuk membuka sebuah letter of credit dengan memberitahukan term and condition yang bisa diterima serta nama advising bank yang ditunjuk.
Kemudian, buyer meminta bank di mana rekeningnya berada untuk membuka sebuah letter of credit dengan memberitahukan term and condition yang bisa diterima serta nama advising bank yang ditunjuk oleh seller. Selanjutnya, issuing bank membuka sebuah letter of credit dan mengirimkannya kepada advising bank, sekaligus mengirimkan kopinya kepada buyer. Kemudian buyer mengirimkan kopi tersebut kepada pihak seller sebagai konfirmasi bahwa letter of credit telah dibuka. Jika issuing bank tidak mempunyai hubungan koresponden dengan advising bank, maka buyer akan mencari bank koresponden sebagai perantara. Selanjutnya itu, advising bank menyampaikan letter of credit tersebut kepada seller. Setelah itu, barang atau jasa yang dipesan siap untuk dikirimkan kepada seller dan menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan di dalam letter of credit atau biasa disebut dengan dokumen ekspor. Jika dokumen telah siap, maka seller akan menyerahkan dokumen tersebut kepada advising bank. Selanjutnya itu, advising bank akan mempelajari isi dokumen. Jika telah memenuhi syarat atau sesuai dengan kondisi letter of credit, maka dokumen akan dikirimkan kepada issuing bank untuk meminta pembayaran. Jika tidak, maka dokumen akan ditolak dan dikembalikan kepada seller serta memberitahukan penyimpangan yang telah terjadi. Yang terakhir itu, begitu dokumen diterima, issuing bank akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diterima dengan term and condition di dalam letter of credit. Jika tidak sesuai, maka pembayaran akan ditolak. Jika sesuai, maka issuing bank akan membayar pihak seller melalui advising bank serta mengirimkan dokumen tersebut ke pihak buyer. Dengan dokumen asli yang diterima dari issuing bank, pihak buyer akan mengambil barang atau jasa di custom. Tanpa dokumen asli tersebut, maka pihak buyer tidak akan bisa mengambil barang atau jasa tersebut. Tentang keuntungan dari LC. Yang pertama itu tentang keuntungan bagi eksportir. Pertama, kepastian pembayaran dan menghindari risiko. Walaupun eksportir dan importir tidak saling mengenal, dengan adanya LC sudah merupakan jaminan bagi eksportir bahwa tagihannya pasti dilunasi bank sesuai ketentuan. Reputasi atau nama baik bank yang membuka LC merupakan jaminan pokok, dan jaminan pembayaran itu akan menjadi jaminan ganda bila bank devisa yang bertindak sebagai advising bank juga memberikan informasinya. Jadi, risiko untuk tidak dibayar menjadi sangat minim. Yang kedua itu, penguatan dokumen dapat langsung dilakukan. Bila barang sudah di kaplan, maka dengan adanya LC, shipping dokumen dapat langsung diuangkan atau dinegosiasikan dengan advising bank dan tidak perlu lagi menunggu pembayaran atau kiriman uang dari importir. Biaya yang dipungut bank untuk negosiasi dokumen relatif kecil bila ada LC. Eksportir selanjutnya tentang eksportir atau penjualan akan menerima pembayaran atas penyerahan barang dengan pasti sesuai dengan syarat-syarat dalam LC. Selanjutnya, terhindar dari risiko pembatasan transfer valuta. Pada setiap pembukaan LC, opening bank sudah menyediakan valuta asing untuk setiap tagihan yang didasarkan pada LC. Dengan demikian, eksportir terhindar dari resho payment yang mungkin terjadi bila transaksi dilakukan tanpa LC. Selanjutnya, kemungkinan memperoleh uang muka atau kredit tanpa bunga. Bila importir bersedia membuka LC dengan syarat red clause, maka eksportir dapat memperoleh uang muka dari LC yang tersedia. Selanjutnya itu mengenai tentang keuntungan bagi importir. Yang pertama itu keuntungan eksportir menjadi percaya bahwa barang yang dikirim pasti akan dibayar. Kedua, importir atau pembeli akan menerima barang dan membayar dengan harga pasti sesuai dengan syarat-syarat di dalam LC. Yang selanjutnya itu LC merupakan jaminan bagi importir bahwa dokumen atas barang yang dipesan akan diterimanya dalam keadaan lengkap dan utuh. Yang terakhir itu importir dapat mencantumkan syarat-syarat untuk pengaman yang pasti akan dipatuhi eksportir agar dapat menarik uang dari LC yang tersedia.
Every fucking beat demolished when I snap, it's fucking game.